kedua, Habib, satu masalah zikir. Ini ada zikir-zikir yang dari ijazah para ulama dari Habib. Apakah boleh kita baca zikir yang tanpa ijazah? Kedua, orang zikir dalam keadaan ngantuk. Biasa ini tahlil. La ilaha illallah. Ngantuk. Biasa gitu itu. Kayak zikir mesti ngantuk. Apakah orang ngantuk itu tetap mendapat pahala? Utuh. Baca bimiati alfi alfi la haula wala quwata illa billah. Berarti orang baca al-Qur'an itu mendapat 1 miliar pahala. Apa itu? Bisa ya? Sekian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diingatkan oleh guru kita bersama. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Jadi apa yang ditanyakan oleh beliau semuanya penting, dari mulai yang pertama sampai yang ketiga. Yang pertama masalah ijazah. Jadi ijazah ini ada zikir-zikir yang nggak perlu ijazah. Ada yang zikir-zikir yang kalau diijazahkan lebih kuat rahasianya itu. Ada zikir yang harus pakai ijazah. Jadi zikir-zikir yang nggak perlu ijazah itu seperti zikir yang disebutkan Al-Quran. Al-Quran nggak perlu ijazah. Nggak usahlah kita datang kepada ulama, Ustaz, Anda mau baca Al-Quran minta ijazahnya, nggak perlu. Nah, kemudian zikir yang datang dari Nabi SAW juga tidak perlu ijazah. Kemudian salawat kepada Nabi SAW juga tidak perlu ijazah. Kenapa? Sifatnya itu adem, ayem. Jadi kalau kita itu secara ritual, ada ritual agama, enggak sama sekali tidak memalingkan kita daripada thariqah yang benar. Artinya zikir itu ada yang panas bawaannya, ada yang dingin. Jadi kalau Al-Quran sama salawat kepada Nabi SAW, begitu pula doa yang diajarkan Nabi SAW, semuanya dingin, nggak ada yang panas, semuanya dingin sifatnya itu. Kalau seumpama kita bertanya, masa ada zikir-zikir yang semacam itu? Kalau semua tidak ada, kenapa? Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Inna anzalna ilaika qawlan thaqila. Sesungguhnya aku turunkan kepada Muhammad suatu perkataan yang sangat berat, sehingga ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu, apa yang terjadi kepada Nabi SAW? Berkeringat, sampai keluar yang namanya keringatnya itu besar-besar, seperti butiran-butiran yang keluar. Nah, itu yang terjadi. Banyak para ulama itu kalau sudah datang halnya ketika dia itu datang waridat dari Allah Ta'ala ketika membaca zikir, maka beliau itu sampai kepanasan, dibuka bajunya, keringatan dan sebagainya. Nah, itu tidak ada pengaruhnya memang. Nah, tapi kalau Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi, salawat kepada Nabi SAW, itu tidak perlu zikir, tidak perlu ijazah. Cuma kalau seumpama salawat tertentu yang bukan warid dari Nabi SAW, tapi didapatkan dari Nabi Khidir, didapatkan lewat mimpi dari Nabi SAW, nah itu kalau pakai ijazah itu lebih cepat. Tapi salawat secara umum itu tidak perlu ijazah. Tapi kalau pakai ijazah itu lebih cepat. Ijazah itu apa? Seperti ini. Ada orang datang ke rumah saya, tapi dia nggak pakai salam, langsung masuk. Kira-kira gimana? Sopan santun apa tidak? Saya sudah silahkan, siapapun yang mau masuk ke rumah, fadol, silahkan. Tapi kalau semua itu mengucapkan salam dulu, meminta izin dulu, lebih sempurna atau tidak lebih sempurna? Lebih sempurna. Tapi kalau nggak pakai salam dulu, kurang adabnya. Nah, itu. Kemudian kalau sudah dikatakan fadol, berarti kalau fadol apa? Semua yang dihidangkan makan. Kalau sudah masuk dengan fadol, dengan diizinkan, berarti apa? Insya Allah selamat daripada segala gangguan di rumah itu, nggak bakal dicurigai. Apalagi sekarang kan, tamu-tamu hati-hati datang kepada ulama. Nah, ya, apalagi yang kayak orang gila, hati-hati itu, bisa bawa pisau dia di belakangnya itu. Nah, oleh karena itu, maka kalau sudah pakai izin, maka dia aman. Itu maksudnya. Kemudian ada ijazah-ijazah tertentu, zikir-zikir tertentu yang memerlukan pada ijazah. Seperti apa? Mau baca wirid sakran, tapi 7 kali, itu bisa pusing itu. Nah, ya, kenapa? Panas. Itu kan penjagaan, meminta kepada Allah Ta'ala penjagaan. Yang menjaga siapa? Malaikat. Kalau kebanyakan penjaganya kan bisa pusing. Nah, jadi mengikuti aturannya. Jadi kalau ijazahnya baca subuh saja sama maghrib, ya silahkan baca, jangan lebih. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau lebih, akhirnya banyak kan cerita kita dapatkan kan, ada orang yang mengamalkan asma-asma tertentu tanpa ijazah, akhirnya gila. Nah, itu karena, jadi bukan karena sebab asmanya, tidak, karena dia belum dapat izin. Dia pakai barang orang tapi nggak pakai izin. Nah, jadi mungkin ibaratnya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka semua zikir itu baik, tapi asalkan insya Allah dengan ijazah.
Dan ijazah mudah didapatkan tanpa ada uang, tanpa ada apa, cuma izin saja dari dia. Kemudian yang kedua adalah masalah zikir tapi ngantuk. Jadi ada sebuah perkataan yang disebutkan oleh para ulama, fatakal ghanaim ya naim. Apa artinya fatakal ghanaim ya naim? Wahai orang yang tidur, wahai orang yang ngantuk, telah hilang kesempatan baikmu. Jadi artinya apa? Ya kalau seumpama kita zikir sambil ngantuk kan bisa luput-luput bacaannya. Orang sholat saja, kata ulama itu di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan, kalau kita dalam keadaan ngantuk, maka sunnah untuk diakhirkan, bukan di awal waktu. Kenapa? Takutnya kalau kita sholat dalam keadaan ngantuk, maksudnya beristighfar, akhirnya melaknat Allah. Bisa jadi seperti itu, karena apa? Ngantuk. Jadi nggak fokus dia. Nah kalau ini dalam sholat, apalagi dalam zikir. Kalau ini ngantuk, apalagi tidur, ya jelas nggak ada pahalanya akhirnya. Nah oleh karena itu, maka tetap kita bukan berarti, oh Ustaz anak ngantuk, berarti harus tidur Ustaz, nggak usah zikir. Enggak, bukan begitu. Tapi dihilangkan ngantuknya. Cara menghilangkan ngantuk banyak, bahkan saya dapat resep dari saya punya abah, hebat resepnya. Apa itu? Cabut bulu hidungnya. Insya Allah nggak ngantuk. Kalau semua masih juga nggak hilang ngantuknya, pindah tempat. Karena apa? Ngantuk itu karena setan. Dia pernah ada satu orang wali, dia melihat setan itu di depan masjid dalam keadaan telanjang. Tegur sama wali itu, setan tersebut. Kenapa kamu telanjang? Kenapa saya harus memakai pakaian? Malu kepada siapa saya? Orang mereka itu adalah mainan-mainan saya katanya. Itu yang pertama. Lalu apa yang kau pegang tuh? Yang di kanan dia pegang madu, yang di kiri yang di kanan dia megang debu, yang di kiri dia megang madu. Ini yang kanan ini saya bawa ke majelis zikir, kemudian debunya itu saya masukkan ke mata-matanya biar kelilipan. Kalau kelilipan kan ngantuk jadinya. Nah itu. Sedangkan madu saya diberikan kepada mereka-mereka yang berada di tempat-tempat yang melalaikan kepada Allah SWT, sehingga mereka merasa nikmat di tempat itu. Nah, jadi sebab kita ngantuk, setan. Gak ada kita katakan, Ustaz saya ngantuk, yang bikin ngantuk saya itu Allah, itu enggak. Ya karena kita sendiri, ya kita harus berusaha untuk menghilangkan rasa ngantuk kita gitu. Nah, bahkan kata para ulama, kalau ngantuk di majelis taklim itu bahaya. Karena bisa jadi bukan semuanya ya, jangan suudzon gitu. Bisa jadi itu tanda-tanda kemunafikan gitu. Nah, jadi munafik itu kan munafik kabir, ada munafik akbar, ada munafik asghar. Jadi bisa jadi tanda-tanda kemunafikan, walaupun munafik yang kecil kan nggak bagus itu. Nah, oleh karenanya saya katakan kepada murid-murid saya, kalau yang ngantuk itu salah satu dari 3. Tanda munafikan jelas. Yang kedua kurang tidur. Yang ketiga kurang vitamin, kurang makannya. Jadi ngantukan akhirnya gitu. Yang ketiga, jadi kan ada tadi bimiati alfi dan sebagainya. Kita baca tasbih, nanti akhirnya ada dakuli maklumin lak, dengan batasan, dengan hitungan sesuatu yang engkau ketahui. Berarti apa? Banyak hitungannya. Apakah itu sampai? Kata Imam Nawawi bahwasanya hitungan-hitungan yang semacam itu jangan lagi berada di dalam hitungan manusia. Karena apa? Kita manusia itu berhitungan, Allah Ta'ala nggak berhitungan. Sehingga apa? Waris juga dari Nabi SAW yang semacam itu. Alfa alfi. Jadi alfa alfi berarti apa? 1 juta. 1 juta kali. Jadi itu adalah harapan, bukan kepastian. Harapan dan cuma doa. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga tasbih yang kita baca itu engkau lipatkan ya Allah sampai 1 juta kali lipatnya. Mungkin Allah Ta'ala memberikannya kepada kita. Ada yang mengatakan tidak mungkin. Mungkin saja karena Allah Ta'ala Maha Karim, Maha Mulia. Sehingga yang semacam itu tidak menjadi permasalahan. Karena itu mohon, permintaan, bukan kepastian. Kalau kita baca ini, pasti kita berarti kita boleh bersumpah. Kalau kita baca la ilaha illallah alfa alfi marrah, berarti demi Allah saya membaca la ilaha illallah 1 juta kali. Nggak boleh. Dia melanggar sumpahnya berarti. Nah, tapi kalau cuma alfa alfi marrah itu adalah harapan kepada Allah Ta'ala supaya diberikan pahala seperti pahalanya orang yang baca la ilaha illallah sebanyak 1 juta kali. Itu tidak jadi masalah.